Good day semuanya. Halo teman-teman, apa kabar? Udah lama banget nggak update ya, nggak ngobrol-ngobrol. Jadi sekarang hari ini saya mau ngobrol-ngobrol update tentang pengobatan saya. Itu kemonya dari bulan Juli sampai November. Setelah kemo, operasi kan bulan Desember, lalu bulan Januari full, itu saya radioterapi. Nah, setelah radioterapi, terus udah nih sekarang. Jadi, masih ada target terapi sampai bulan Juni. Jadi pengobatannya setelah bulan Juni ya selesai gitu. Tapi yang mau saya update itu adalah tentang efek samping. Jadi efek sampingnya radioterapi itu kulit kebakar. Nah, kan radioterapi di bagian dada kiri, lalu di bagian bawahnya ketiak juga. Di situ warnanya berubah jadi gelap karena radiasi tiap hari selama sebulan itu bikin warnanya jadi gelap. Tapi sekarang sih udah hilang, udah kembali normal karena nggak permanen kok, cuman ya gelap aja gitu. Nah, efek sampingnya radioterapi cuma itu, tapi efek sampingnya kemoterapi itu kelihatannya agak panjang nih. Jadi sekarang ini saya masih ada efek samping seperti rasa semutan di telapak kaki, rasa semutan di jari-jari tangan sudah hilang, cuma tinggal sedikit kayaknya. Tapi yang di kaki masih ada, di telapak kaki kiri dan kanan. Itu jadi katanya sih akan hilang, cuma nggak tahu sampai kapan. Ya, terus kuku-kuku kaki kan udah lepas semua. Sekarang udah mulai tumbuh lagi yang baru. Jadi ya oke lah. Dan nih lihat rambut saya nih kan sekarang udah mulai tebal. Udah tumbuh lagi. Kelihatannya bakalan ikal karena katanya rambut yang baru tumbuh itu bisa jadi beda warna, bisa jadi keriting. Nah, kelihatannya saya nih akan jadi ikal menuju keriting kayaknya ya, tapi nggak tahu juga sih, sekarang masih segini, masih pendek. Terus apalagi, oh ya, ada yang namanya chemo brain. Nah, chemo brain itu adalah fenomena menurunnya fungsi otak akibat kemoterapi. Bahasa sininya cognitive impairment. Nah, itu dikarenakan pada saat kemoterapi kan bukan cuman sel-sel kankernya aja yang kena, tapi sel-sel bagus juga kena. Nah, ini pengaruh. Jadi termasuk ke sel-sel otak. Kelihatannya agak lama. Katanya sih orang bisa mengalami si chemo brain ini setengah tahun sampai setahun, tapi ada juga yang agak lama. Nah, saya gak tahu nih seberapa lama akan ada efek chemo brainnya. Jadi chemo brain itu bukan bercandaan, bukan bohongan, bukan dibuat-buat juga. Kalau misalkan ada teman kalian yang habis menjalani kemoterapi juga, jangan diolok-olok gitu. Karena chemo brain itu ya serius sih sebenarnya. Chemo brain yang saya alami salah satunya adalah misalkan lagi ngomong apa gitu tiba-tiba lupa. Tadi bilang apa ya? Terus kadang juga mau apa ya tadi kesini misalkan gitu ya. Tapi banyak yang bilang sih, kalau itu mah orang yang udah mulai usia lanjut juga bisa lupa. Ya, tapi nggak bisa disamaratakan juga ya. Kadang yang tadinya belum pelupa jadi pelupa. Mudah-mudahan ini hanya sementara. Gitu. Yang saya alami lainnya lagi adalah misalkan di kantor ya, mau pakai filing kabinet kan ada urut-urutan hurufnya itu. Nah, itu saya nggak bisa cepet karena saya harus mikir dulu gitu. Itu kan nyebelin ya, tapi ya kenyataannya begitu. Terus apalagi ya, kadang-kadang nggak bisa hubungin antara
kejadian A dengan kejadian B. Jadi hilang aja, bukan hilang gimana ya? Jadi blank aja gitu, nggak bisa lihat korelasinya. Itu yang saya alamin. Walaupun tiap orang mungkin beda-beda. Ada teman saya yang juga istrinya kena breast cancer, dia lupa dengan kegiatan di dapur, misalkan tadi udah matiin kompor belum ya? Kan serem ya kayak gitu. Tapi ya pokoknya macam-macam ya. Tiap orang tuh beda-beda. Gimana cara mengatasi atau mengurangi chemo brain? Kata dokter sih, dengan melakukan kegiatan sehari-hari seperti normal, tapi juga ditambah dengan olahraga. Gak perlu olahraga yang berat, tapi cukup untuk kegiatan sehari-hari gitu, yang ringan-ringan. Juga stimulasi otak yang ringan-ringan. Jadi gentle stimulation. Nah, ini yang jadi masalah juga. Saya sejak kemoterapi yang pertama itu selalu nggak pernah berhenti kerja. Maksudnya pada saat hari kemo plus 10 hari setelah kemo itu biasanya saya sakit kan, jadi nggak kerja. Tapi selanjutnya kerja. Begitu terus sampai hari ini pun saya masih kerja tiap hari. Menurut dokter onkologi saya, sebaiknya sih stimulasi otaknya nggak berlebihan. Jadi sebaiknya mungkin seperti kerja itu nggak perlu full time sekarang. Jadi mungkin sebaiknya kerja part time. Dan mungkin untuk kegiatan yang sama diulang-ulang terus. Jadi sekedar supaya otaknya tetap kerja tapi nggak kerja terlalu keras. Kalau sekarang saya kerja tiap hari full time seperti layaknya orang normal dan saya merasa agak berat. Jadi saya sebetulnya struggling. Setelah saya selesai radioterapi, kan konsultasi dengan dokter radioterapinya. Kalau menurut dia, sehari setelah saya operasi lumpectomy waktu itu berarti kankernya sudah nggak ada. Jadi udah nggak usah pusing dengan yang namanya second cancer. Apa itu second cancer? Nah, ini ceritanya begini. Second cancer itu adalah kanker yang muncul setelah kanker pertama selesai diobati dalam kurun waktu 5 tahun. Ada yang benar-benar bersih dalam waktu 5 tahun, itu berarti dia sudah sembuh. Tapi ada juga yang dalam waktu 5 tahun itu orang tumbuh kanker yang baru lagi. Nah, itu yang namanya second cancer. Tempatnya bisa di mana aja. Menurut si dokter radioterapi saya nggak perlu pusing untuk second cancer. Nanti kita akan tindak lanjut pada saat second cancernya muncul. Ya betul juga sih dia bilang. Jadi nggak usah stress out dengan dengan hal-hal yang belum muncul. Kemungkinan itu ada. Nah, itu yang harus diingat juga. Kita nanti dalam waktu 5 tahun kita lihat aja. Pengobatan saya masih belum selesai. Jadi masih dilanjutkan dengan target terapi sampai bulan Juni. Apalagi saya kena COVID 2 minggu lalu. Bukan 2 minggu ya, mungkin sebulan lalu ya, saya kena COVID. Nah, padahal saya sudah suntik COVID-nya 3 kali dengan booster 1 kali. Jadi totalnya sudah 4 kali suntik COVID, tapi saya masih kena COVID. Ngerti sih, walaupun kita udah vaksin COVID, kemungkinan dan booster, kemungkinan untuk kena COVID tuh masih ada. Dan kebetulan saya kena. Dan itu kenanya lumayan parah. Jadi kalau dalam waktu seminggu, biasanya orang udah mulai sembuh. Terus isolasi kan di Australia sekarang cuma seminggu. Setelah seminggu, orang udah boleh keluar. Tapi untuk saya, dalam waktu 2 minggu saya baru sembuh. Gitu. Jadi baru keluar isolasi dalam waktu 2 minggu. Gitu.
Itu pun masih ada batuk segala macam. Tapi ya pokoknya sekarang udah beres sih, udah sembuh. Gimana ya kalau waktu pas pengobatan kanker itu saya juga kena COVID. Puji Tuhan nggak seperti itu. Jadi satu persatu saya bisa atasi. Jadi sekarang udah sehat lagi. COVID-nya juga udah sembuh. Terus udah bisa jalan-jalan. Jadi sekian dulu update hari ini. Belum ada update lagi. Saya baru akan treatment lagi nanti hari Kamis depan. Jadi sekarang tuh tiap 3 minggu masih. Tiap 3 minggu sampai akhir Juni adalah targeted terapi. Jadi so far so good. Badan saya udah lebih sehat. Rambut udah mulai tumbuh. Alis juga udah mulai tumbuh. Apalagi semutan-semutan di jari tangan udah berkurang jauh, walaupun di telapak kaki masih banyak, dan cuman tinggal chemobrain ini yang jadi masalah. Oh ya, di sini untuk urusan chemobrain ini kita di refer ke psychologist, bukannya karena mental illness atau gimana, tapi untuk mengurangi kemungkinan bahwa otak ini akan jadi lebih berpikiran negatif. Karena yang namanya otak itu punya cara kerjanya sendiri kan. Kadang kalau kita frustrasi, bisa jadi kita berpikiran negatif. Nah, untuk itu saya di refer ke saya di refer ke psychologist. Jadi nanti hari Senin ketemu dokter dulu, baru dari dokter itu di refer ke psychologist. Begitu. Jadi nanti saya update lagi. Tapi ini adalah pengalaman yang sebenarnya gimana ya? Saya gak pingin ngulang lagi sih pengalaman sakit kayak gini. Tapi ya menarik juga perjalanan dari mulai awal saya didiagnosa kena kanker sampai sekarang proses penyembuhannya. Jadi kalau masih tertarik untuk ikut perjalanan pengobatan saya, silakan pantengin terus channel ini. Saya nggak rajin sih, jujur aja saya nggak rajin update karena ya kadang-kadang pikiran saya tuh nggak bisa fokus. Kadang ada hal-hal lain, tapi sebisa mungkin saya tetap update. Jadi terima kasih banyak yang masih setia untuk nonton, yang masih setia untuk doain supaya saya sembuh. Akan saya update lagi perjalanan pengobatan saya ini, dan semoga kalian semua tetap sehat, penuh berkat, dan selalu dalam lindungan Yang Maha Esa. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi. Bye.